Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi terkait hukum penanaman modal. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bayu Pratama dengan NPM 1812110107. Yang kedua, Anas Roja dengan NPM 1812110303. Dan yang ketiga, saya sendiri, Sulaiman Ali dengan NPM 181211011311. Dan yang terakhir, Jody Kwandanu dengan NPM 1852011014. Materi yang akan kami sampaikan yaitu penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dan pertimbangan lahirnya kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal. Terkait dengan sengketa yang mungkin muncul dalam penanaman modal, Bab 15 Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal. Adapun cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian secara arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Dari ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dilakukan melalui cara 1. Musyawarah dan mufakat, 2. Arbitrase, 3. Pengadilan, 4. ADR atau Alternative Dispute Resolution, 5. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Dan yang keenam, khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati para pihak. Cara-cara penyelesaian sengketa yang dianut oleh Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tersebut merupakan cara-cara penyelesaian yang berlaku secara umum dan banyak berlaku di beberapa negara. Pada dasarnya, mengenai bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal diselesaikan berada sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, prinsip konsensus. Dalam sengketa penanaman modal antara negara penerima penanaman modal dengan penanam modal, forum yang utama tersedia adalah forum nasional negara tersebut, yaitu Pengadilan Nasional. Di samping Pengadilan Nasional, lebih lanjut menurut Hawla Adolf, metode yang terdapat dalam hukum internasional yaitu Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB yang dapat dijadikan acuan, memberikan pedoman-pedoman yang cukup lengkap bagi para pihak yang bersengketa di bidang penanaman modal.
Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 dalam piagam PBB tersebut, maka metode penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Negosiasi. 2. Penyelidikan. 3. Mediasi. 4. Konsiliasi. 5. Arbitrase. 6. Pengadilan nasional internasional. 7. Badan-badan regional. 8. Cara damai lainnya yang para pihak sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Kwandanu dari kelompok 6. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang pertimbangan lahirnya kegiatan penanaman modal di Indonesia. Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, antara lain wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah. 2. Upah buruh yang relatif rendah. 3. Pasar yang sangat besar. 4. Lokasi yang strategis. 5. Adanya kepentingan untuk mendorong iklim investasi yang sehat. 6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa termasuk atas modal dan keuntungan dan lain-lain. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, dengan memperhatikan potensi yang besar yang dimiliki Indonesia tersebut, maka untuk meningkatkan masuknya investor ke Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi, di mana sebelumnya para investor bersikap menahan diri dan menunggu adanya perkembangan yang lebih favorable untuk memulai dan memperluas investasinya. Pemerintah telah menentukan dan merumuskan kebijakan dasar penanaman modal yang dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi di Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Atas dasar hal tersebut, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.